Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,56%. Dengan total market cap mencapai di 1,14 triliun US dollars. Dan kita bisa di sini Bitcoin dominance meningkat tipis sebesar 0,04% dalam 24 jam terakhir. Dan kita bisa lihat Bitcoin terkoreksi, sayangnya ya, terkoreksi sebesar 0,67% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang mulai retest di bawah dari 27.000. Tepatnya harga running sekarang di angka 26.872. Tetapi sebenarnya aman karena daily close-nya jam 7 pagi tadi itu masih tetap di atas dari 27.000. Tinggal kita lihat nih, apakah nanti sampai besok pagi jam 7 daily close-nya masih bisa tetap di atas dari 27.000 atau tidak ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi juga sekitar 1%-an di angka 1.870. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,45% di angka 301,7. Lalu untuk XRP dia malah meningkat ya, lagi-lagi meningkat sebesar 2% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 53 sen membuat suatu higher high ya. Nah, untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1%-an di angka 37 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 1,64% di angka 0,071. Untuk Solana, dia meningkat juga ya, meningkat sebesar 1,55% dan sekarang trading di angka 21 dolar lebih 61 sen. Dan yang terakhir ada Polygon Matic, dia terkoreksi sebesar 2%-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join. Ya, setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow. Ya, jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya. Ya, nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih. Salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada skenario bearish maupun skenario bullishnya. Jadi nggak kayak bias ke satu skenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, hari ini ada beberapa data penting dari US ya. Yang pertama adalah Services PMI. Di mana Services PMI? Nah, di sini ya. Untuk Services PMI ini kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a weaker than forecast reading is generally negative for the USD. Jadi sekali lagi apa? Kita ingin dia lebih rendah daripada forecast, yaitu di 55,1 ya. Nah, untuk selanjutnya di sini akan keluar juga data ISM non-manufacturing. Nah, untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah juga sama ya. Untuk ini ya, karena dia apabila rendah daripada ekspektasi, ini akan bisa diambil sebagai suatu hal yang negatif untuk USD juga ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 51,8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita pada hari ini. Yang paling pertama kan keluar jam 9 kurang 15 WIB. Dan nanti selanjutnya jam 9 malam ya. Nah, untuk besoknya kita ngintip dulu sedikit ya. Untuk besoknya itu ada satu short term energy outlook ya. Nanti kita akan bahas detailnya untuk besok ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai debt ceiling ya. Jadi debt ceiling ini sudah diputuskan ya, sudah ditandatangan oleh Joe Biden. Sekarang sudah menjadi law ya. Nah, sekarang mulai banyak concern bahwa drama dari debt ceiling ini menurunkan kredibilitas dan reputasi dari US dollar sebagai safety asset ya. Kita bahas lebih detail. Jadi intinya ini mengundermine confidence orang terhadap US government ya, karena sekali lagi ini adalah ya seperti yang gue sudah bahas di video gue yang dulu mengenai debt ceiling ini dijadikan suatu alat permainan politik ya, terutama oleh Demokrat. Jadi mereka sengaja dipepetkan gitu kesannya ya, mereka tidak terlalu memikirkan dari awal tuh budgetingnya. Jadi ya udah kena debt ceiling, mereka tinggal saling tunggu saja. Saling tunggu, akhirnya terpaksa make a deal, dan akhirnya ya terjadi seperti ini ya. Tapi dunia sudah panik duluan dengan debt ceiling begitu. Jadi not good sebenarnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini ya, overall selain dari juga membuat ini buruk untuk dibilang reputasi menjadi safety asset, ada juga yang langsung terasa, yaitu adalah debt ini akan terus bertambah ya, atau hutang dari US akan terus bertambah. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar ini yang akan terjadi adalah money printing goes ber ya. Dimana ini akan mirip-mirip seperti di 2020-an ya, walaupun mungkin nggak se-ekstrim itu ya. 2020 tuh ngeprintnya nggak kira-kira, tapi ya otomatis kalau kita bayar utang tuh dari mana sih selain dari ceritanya pajak dan kawan-kawan? Ya tentunya ya hutang terbesar ya kita ngeprint gitu ya. Kita ngeprint sendiri ya, atau lebih tepatnya bukan kita ya, US ngeprint sendiri, dan semakin banyak uang atau semakin banyak dolar yang diprint, yang terjadi adalah indeks dolar melemah dan membuat risk on asset meningkat. Jadi walaupun ini bad news untuk ekonomi Amerika, tapi in the long run ya, bukan dalam langsung nih beberapa hari ke depan, tapi in the long run ini akan menjadi berita yang bagus dan bisa lagi menjadi bensin untuk bull market di kripto maupun di indeks US, dan ya otomatis indeks Indo juga ikutan naik sih pelan-pelan pasti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. So overall this is kind of good ya. Tapi di waktu bersamaan pun saat terjadi krisisnya itu bisa ada koreksi dulu ya, mirip-mirip seperti di 2020 kemarin ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke situ ya, kayaknya udah beres ya untuk si debt ceiling yang kurang lebih seperti itu. Intinya ada kemungkinan bisa membuat US sedikit goyang nih ya secara ekonominya, tetapi in the long run saat mereka banyak money printing, that's good for us yang memiliki kripto dan juga risk on asset in general ya. Oke, selanjutnya kita geser ke TA. Untuk TA kita bisa lihat di sini ya, kondisinya Bitcoin itu masih bertahan di atas dari 27 ya, jam 7 pagi tadi. Dia daily close-nya bahkan masih di atas dari EMA 20. Nah, jadi PR-nya jelas untuk hari ini adalah kembali lagi daily close di atas dari EMA 20 ya, bertahan sampai money printing gitu ya. Dan kalau bisa setelah dia bertahan di atas dari sini juga, semoga nggak kereject EMA 50, karena kalau kereject lagi EMA 50 artinya lanjut membuat suatu lower high lagi ya, which is not good ya. Jadi itu PR untuk daily-nya. Untuk weekly-nya kita tahu dia sudah semakin mendekat ke MA 200 lagi ya. Sekarang MA 200 itu ternyata udah di 26.443 dengan bull support band yang sudah sangat dekat ya. Kita coba cek detailnya, ini sebenarnya dekat apa ya. Bull support band kita lihat ada di sini ya. Sekarang di angka 26.256 ya. Jadi basically sudah sangat dekat dengan MA 200 weekly. Nah, harapan gue adalah kalau sampai di daily-nya gagal bertahan, ya sudah, mantulnya di sini ya, mantul di antara EMA 200 atau EMA 20. Karena kemarin juga kan kita ingat ya, pernah bahas ada teori yang bilang ini harus nyentuh dulu bull support band supaya bisa ketemu bensin lagi. Ya, karena terakhir kali saat Bitcoin dapat bensin yang gila itu saat dia kena di sini ya, bull support band, boom ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin secara daily dan juga weekly. Nah, selanjutnya kita akan geser ke DXY atau indeks dolar. Kita bisa di sini. Sayangnya belum ke-reject lebih dalam ya. Ya mulai ke-reject, tetapi belum terjadi membuat lower low ya. Semoga saja pada hari ini
dia bisa ke reject dengan jelas ya, lalu mulai retest ke EMA 20, kalau bisa juga retest ke 103. Yaitu PR untuk indeks dolar dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat elu nih yang sudah akumulasi secara spot ya, dan mulai merasa bahwa aduh kayaknya gue pengen punya hardware wallet, jangan asal beli ya, belilah di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller. Mereka sudah langsung kerjasama dengan berbagai macam brand yang ada di sini. Jadi kalau lo lihat salah satu brand hardware wallet yang lo pengen ada di sini, gue sangat sarankan untuk coba beli di Encrypt karena harganya sangat mirip seperti kita beli langsung di US. Dan ya sekali lagi authorized reseller. Jadi lo nggak deg-degan saat belinya, nggak mikirin ini hardware walletnya compromise atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit kedua kembali di retest yaitu di 27.000 lah kalau kita bulatkan ya. Nah, sekarang tinggal buy limit ketiga kita yang masih belum kena yaitu di angka 26.400-an. Ya walaupun di sini sebenarnya udah kena sih ya kalau di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi long ya, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 27.000 kemarin ya. Nah, jadi untuk sekarang tinggal kita lihat apakah ya dia bisa daily close besok tetap di atas dari 27.000 atau tidak. Kalau di bawah ya sudah terpaksa cut loss. Dan apabila terjadi daily close di bawah, terjadi retest 1, retest 2 di 27.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26.400, which is adalah MA200 weekly. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat ya, retest 1, retest 2 sudah ke reject, dan MA50 sudah kena. Artinya, buy limit pertama kena secara spot, dan untuk posisi shortnya udah kena target TP ya, tapi untuk posisi futures kita bahas di belakang lah ya. Jadi buy limit pertama di MA50 sudah kena, buy limit kedua ada di MA20, dan buy limit ketiga di 1780 ya. Untuk posisi futures seperti yang gue sudah katakan tadi ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi. Kita punya posisi short, target TP konservatif di MA50 sudah kena pada hari ini. Artinya kalian sudah mengantongi profit sebesar ya 2,2%-an ya. Not bad ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, apabila daily close pada besok pagi jam 7 masih di atas dari MA50, maka kita bisa pertimbangkan limit posisi long di sini. Retest kedua langsung dapat posisi long dengan target TP kita di 1909. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Gila, dia sudah retest 2 kali ke 54 sen sebagai resisten. Not bad ya. Artinya posisi shortnya udah dapat harusnya. Tapi itu nanti detail di belakang. Untuk posisi spot masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 50 sen, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga kita di MA50 ya, itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short di sini ya, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 54 sen. Nah, target TP-nya jelas yaitu di angka 50 sen ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita yang dibalik jadi 54 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano sayangnya dia membuat suatu lower high di sini ya, tapi untungnya buy limit pertama masih bertahan sebagai support, bahkan belum di retest ya. Jadi untuk buy limit pertama masih utuh di 37 sen dengan MA20 ya, Confluence. Lalu untuk buy limit kedua di 36 sen. Dan buy limit ketiga kita di MA200 daily ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures masih sama seperti kemarin setupnya. Retest 1, retest 2 di 37 sen ya, di 37 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan sekali lagi gue ingatkan pada malam hari ini apabila lu buka posisi futures, gue ingatkan nanti jam 9 kurang 15 ya,
9 kurang 15 akan keluar keluar satu data penting dari US. Ini yang besok ya. Nah, ini dia ya. Jam ini akan keluar services PMI dan nanti jam 9 juga akan keluar ISM non-manufacturing. Jadi siap-siap ada kemungkinan volatilitas di jam-jam segitu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot, dan untuk Polkadot kita bisa di sini juga ya, mirip-mirip seperti XRP. Retest 1, retest 2 di EMA 20-nya dengan jelas ke reject ya, dan sekarang mulai turun ke buy limit ketiga kita di $5 lebih 17 sen ya. Jadi buy limit untuk Polkadot tinggal tersisa di $5 lebih 17 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah retest 1, retest 2, maka kita sudah punya posisi short. Sekarang sedang floating profit sebesar 1,36% ya. Target TP kita ke 5,17, berarti profitnya sekitar ya 3%-an lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di $5 lebih 17 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Polkadot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.